Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga dimanapun kalian berada tetap selalu jaga kesehatan. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang suhu dan kalor. Pernahkah kalian di rumah memasak air, kemudian memasak mie, kemudian memasak merebus ketela dan lain sebagainya? Air yang semula dingin setelah dipanaskan akan mengalami kenaikan suhu. Jika kenaikan suhu mencapai titik tertentu, air dalam panci akan mendidih. Dari manakah panas yang diperoleh air tersebut? Bagaimana cara panas tersebut dapat mengalir? Nah, pada materi ini akan dipelajari mengenai suhu, kemudian kalor, dan aliran perpindahan kalor. Ya, suhu dan kalor yang akan kita pelajari di kelas 10 semester 2 jurusan PHT, RPL, dan TKR. Standar kompetensi yang harus kalian capai yaitu menerapkan konsep kalor dan prinsip konservasi energi pada berbagai perubahan energi. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat. Indikatornya di sini pada hari ini baru yang pertama menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Nah, suhu, apa itu suhu? Suhu bisa disebut dengan yang namanya temperatur. Suhu didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda atau alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer ini memiliki sifat termometrik zat yang berubah jika dipanaskan. Prinsip semua termometer mempunyai acuan yang sama dalam menetapkan skala, yaitu titik lebur es murni dipakai sebagai titik tetap bawah, sedangkan suhu uap air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer sebagai titik tetap atas. Nah, bisa dilihat di sini ada skala suhu termometer. Skala suhu termometer pada gambar pertama itu perbandingan skala Celsius, Kelvin, kemudian Fahrenheit, kemudian Reaumur. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini skala Celsius, titik tetap bawahnya adalah 0, tetap atasnya adalah 100. Kemudian Kelvin, titik tetap bawahnya 273, atasnya 373. Kemudian Fahrenheit, titik tetap bawahnya 32, kemudian atasnya 212. Titik tetap bawah pada Reaumur adalah 0, titik tetap atasnya adalah 80. Sebenarnya ini dulu sudah dipelajari kalian di waktu SMP, Bu Is hanya mengulang sedikit ya. Nah, kemudian setelah titik pada suhu termometernya sudah kita ketahui, maka langkah selanjutnya adalah kita mengkonversi suhu. Nah, untuk mengkonversi suhu, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah suhu apa yang akan kita konversi. Misalnya di sini ada Celsius, kemudian ada Reaumur, Fahrenheit, Kelvin ya. Yang pertama adalah Celsius. Celsius di situ ada suhu skala Celsius dikurangi 0. Kenapa dikurangi 0? Karena di sini ini kan ada titik tengah. Nah, titik tengah ke bawah, tengah juga ke atas. Maka di sini adalah skala Celsius dikurangi 0, maka titik tetap atasnya 100. 100 dikurangi titik tetap bawah, maka dikurangi 0. Ya, kemudian Reaumur adalah suhu skala Reaumur dikurangi 0 dibagi dengan 80 dikurangi 0. Kemudian suhu skala Fahrenheit dikurangi 32, kemudian dibagi 212 dikurangi 32. Suhu skala Kelvin dikurangi 273 dibagi 373 dikurangi 273. Maka pada skala Celsius di sini
Suhu skala Celcius dikurangi 0, maka suhu skala Celcius. 100 dikurangi 0, maka 100. Reamur dikurangi 0, maka suhu skala reamur. 80 dikurangi 0, maka 80. Suhu skala Fahrenheit dikurangi 32. Karena 32 dia akan menghasilkan nilai apabila digabungkan dengan angka ya. Kalau di sini kan tidak, huruf dengan angka kan berbeda. Maka 212 dikurangi 32 sama dengan 180. Suhu skala Kelvin dikurangi 273, maka tetap suhu skala Kelvin dikurangi 273. 373 dikurangi 273 maka 100. Nah, dari perbandingan ini, maka semuanya dibagi dengan 20. Maka 100 dibagi 20 sama dengan 5. 80 dibagi 20 sama dengan 4. 180 bagi 20 sama dengan 9, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Maka untuk mengkonversi, jika ditemukan soal konversikan Celcius ke reamur, maka rumusnya 5 dibagi 4. Kalau reamur ke Celcius, maka 4/5. Nah, nanti berarti kalau Celcius ke reamur, maka 5/4 suhu pada skala reamur. Nah, dari gambar di atas, istilah tabel di bawah ini kalian disuruh untuk melengkapi titik-titik lebur es ya. Celcius tadi berapa, pembagian skalanya tadi berapa ya. Misalnya Celcius berarti kan titik leburnya 0, titik didihnya adalah 100, pembagian skalanya adalah pembagian skalanya yang ini. Yang ini ya, pembagian skalanya. Seperti ini, 0 sampai 100. Nah, ini latihannya adalah konversikan dari Celcius ke reamur. Berarti kalau Celcius ke reamur, kalian mencari dulu Celcius reamur. Berarti 5/4 dikalikan dengan suhu pada skala reamur. Suhu pada skala reamur sama dengan 4 dibagi 5 suhu pada skala Celcius. Seperti itu. Sama halnya dengan Celcius ke Fahrenheit, maka suhu pada skala Celcius sama dengan 5 dibagi 9 suhu pada skala Fahrenheit min 32 suhu pada skala Fahrenheit. Dibalik, suhu pada skala Fahrenheit sama dengan 9/5 suhu pada skala Fahrenheit ditambah 32. Ini rumusnya ya, ini rumusnya. Kemudian silakan kalian kerjakan yang ini. Suatu benda jika diukur dengan termometer skala Celcius menunjukkan 160 derajat Celcius. Berapa suhu benda ini jika diukur dengan Fahrenheit, reamur, dan Kelvin? Silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Nanti tugas ini bisa dikirim lewat WA saya. Kemudian absen di kolom komentar dengan format nama, kemudian kelas, kemudian komentar minimal 3 baris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.